warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, tetap semangat Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Oke, sebelum kita belajar hari ini, silakan baca doa terlebih dahulu. Pimpin doanya, Aji. Oke, di sini siapa yang suka membaca? Ya, membaca apa? Novel, komik, koran. Nah, itu namanya sumber bacaan. Jadi sumber bacaan itu ada buku pelajaran, terus komik, novel, koran, terus juga majalah. Itu merupakan sumber bacaan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membaca isi teks bacaan dengan cermat setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, siswa dapat menemukan gagasan utama dari teks bacaan dengan teliti setelah menyimak isi teks. Dan yang ketiga, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks bacaan dengan tepat setelah berdiskusi kelompok. Ya, oke. Sekarang coba posisi membaca itu seperti apa? Ya, duduknya harus tegak, tidak boleh bungkuk, karena kalau kita membacanya bungkuk, resikonya di kemudian hari punggungnya akan bungkuk. Terus juga jarak mata ke buku itu berapa senti, ada yang tahu? Ya, pintar. 25 sampai 30 cm. Manfaat membaca itu apa saja? Wawasan dan pengetahuan. Iya, pintar, menambah wawasan dan pengetahuan. Terus apa lagi? Menambah kosakata. Yang ketiga, dapat menambah fokus konsentrasi kita. Dan yang keempat, dapat meningkatkan menulis dengan baik. Di dalam bacaan itu terdapat gagasan utama. Coba ada yang tahu gagasan utama itu apa? Gagasan utama atau ide pokok itu merupakan gambaran dari keseluruhan suatu paragraf. Apa? Gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Itu namanya gagasan utama atau ide pokok. Cara kita menemukan gagasan utama dari suatu bacaan bagaimana? Yang pertama, harus membedakan dulu mana gagasan utama dan gagasan penjelas. Yang kedua, gagasan utama itu pada umumnya merupakan bagian dari atau sama dengan kalimat utama. Ya, sekarang kita membaca berantai. Oke, Ibu tampilkan ya bacaan ikan pari manta. Sekarang baca berantai satu anak satu kalimat. Mulai dari sebelah kiri. Ayo, Kaila. Ikan pari manta salah satu spesies ikan terbesar di dunia. Ya, sekarang Tubuhnya bisa mencapai 6 sampai 8 meter. Namun ada juga laporan yang menyebutkan panjang ikan pari manta mencapai 1,1 meter. Bobot terberat ikan pari manta yang pernah diukur mencapai 3 ton. Oke, selanjutnya ke belakang. Ikan pari manta memiliki ciri khas. Ikan ini memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Ikan pari manta memiliki ciri khas. Oke, terakhir Didik nih. Ikan ini memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Iya, pintar, ini namanya baca berantai. Sekarang kita kerja kelompok ya. Dari bacaan ini, kelompok 1 nanti buat kelompok berpasangan. Kelompok 1 tugasnya mencari gagasan utama dari paragraf pertama. Kelompok 2 dari paragraf kedua. Kelompok 3 dari paragraf ketiga. Silakan buat kelompok berpasangan.
Ayo, silakan. Oke, selesai? Ya, oke. Sekarang perwakilan ya dari tiap kelompoknya. Coba kelompok 1 bacakan hasilnya. Di depan di sini. Dua-duaan kan ya. Kelompok 1 maju. Bacakan hasil diskusinya. Ikan parimanta salah satu spesies ikan terbesar di dunia. Ya, oke. Kelompok 2, silakan. Ya. Ikan parimanta memiliki ciri khas. Nomor 3, kelompok 3 silakan. Ikan parimanta termasuk kategori hewan punah. Oke, ada semua tepuk tangan untuk semua. Ya, pinter. Alhamdulillah. Coba sampai sini ada yang belum mengerti? Mengerti? Alhamdulillah. Berarti Ibu simpulkan dari pelajaran hari ini ya, sumber bacaan itu tadi ada apa aja? Ada buku pelajaran, komik, novel, majalah, ya, koran, itu merupakan sumber bacaan. Terus manfaat membaca itu apa saja? Tadi dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Yang kedua dapat menambah kosakata kita, dapat menambah konsentrasi, fokus konsentrasi, terus juga dapat meningkatkan menulis dengan baik. Itu manfaat kalau kita rajin belajar membaca. Terus dari bacaan itu terdapat gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok itu merupakan gambaran dari keseluruhan dari suatu paragraf. Cara menemukan gagasan utama itu yang pertama harus membedakan dulu mana gagasan utama dan mana gagasan penjelas. Terus yang kedua, pada umumnya gagasan utama itu merupakan kalimat utama. Mengerti? Oke, nanti tugasnya di rumah mengerjakan LKS halaman 36, dibahas lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum Ibu mengakhiri, pimpin doa terlebih dahulu. Duduk yang rapi, sebelum pulang kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, Ibu akhiri saja. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Di rumah rajin belajar membaca lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.